Rasanya, pembahasan Gen Z saja belum usai. Belakangan ini mulai ramai perbincangan soal Gen Alpha, terutama bahasa gaul atau slang yang mereka gunakan. Gen Alpha adalah kelompok demografis yang mengikuti Gen Z. Mereka lahir sekitar awal 2010-an hingga pertengahan 2020-an. Nama Gen Alpha berasal dari survei yang dilakukan oleh lembaga konsultasi Australia, McCrindle Research, pada tahun 2008. Pendiri McCrindle, yaitu Mark McCrindle, menciptakan istilah ini untuk menggambarkan generasi pertama yang lahir sepenuhnya di abad ke-21 dan milenium ketiga. Sebagian besar anggota Gen Alpha adalah anak-anak dari generasi milenial. Oleh karena itu, cara pandang dan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua milenial sangat mempengaruhi perkembangan dan karakteristik Gen Alpha. Mereka tumbuh di era teknologi elektronik, jejaring sosial, dan layanan streaming, dengan minat pada televisi tradisional yang semakin menurun, di mana generasi ini tumbuh di dunia yang lebih global dan terhubung secara digital, sehingga mereka cenderung lebih terbuka terhadap keragaman budaya dan memiliki akses yang luas terhadap informasi sejak usia dini. Gen Alpha sering disebut sebagai generasi digital sejati, karena mereka dilahirkan di era di mana teknologi, terutama smartphone, media sosial, dan internet, sudah mapan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Gen Alpha menggunakan bahasa gaul yang terus berkembang dan memasukkan meme dalam bahasa sehari-hari mereka. Beberapa istilah baru yang sempat viral di media sosial seperti skibidi, Skibidi. Kata skibidi muncul dalam sebuah lagu berbahasa Arab. Istilah ini semakin populer berkat serial YouTube Skibidi Toilet kreasi Alexei Gerasimov. Skibidi, kata yang muncul dalam sebuah lagu berbahasa Arab yang awalnya tidak memiliki arti spesifik. Kini, skibidi menjadi istilah gaul yang dapat berarti buruk atau keren, tergantung konteksnya. Mewing. Makhluk apa lagi itu mewing? Singkatnya, mewing adalah tindakan meletakkan lidah di langit-langit mulut untuk mendapatkan garis rahang yang lebih tajam. Mewing gitu kan. Gitu kan. Namun mewing sebenarnya memiliki arti lebih dari itu. Mewing adalah teknik yang bertujuan untuk memperbaiki struktur rahang dan gigi, serta mengubah bentuk wajah dan garis rahang. Teknik ini dilakukan dengan merapatkan bibir dan meletakkan lidah rata di atas langit-langit mulut, dengan ujung lidah menyentuh bagian belakang gigi atas. Mewing pertama kali dipopulerkan oleh Dr. John Mew, seorang spesialis ortodonti asal Inggris, dengan tujuan memperbaiki struktur rahang anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Namun, seiring waktu, teknik ini mulai dipercaya oleh orang dewasa untuk memperjelas garis rahang dan meniruskan wajah. Itulah sebabnya mewing populer di kalangan Gen Alpha, karena di era generasi mereka lah kesadaran akan kesehatan mulut dan gigi sangat diperhatikan, mengingat kebanyakan orang tua dari Gen Alpha merupakan generasi milenial yang memang sudah sadar akan pentingnya merawat kesehatan gigi dan mulut sejak usia dini. Ohio. Ohio dalam kata-kata Gen Alpha digunakan sebagai slang untuk menyebut segala sesuatu yang unik atau aneh. Hal ini bermula dari unggahan-unggahan kreatif dari negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Dari sana, muncul tren Only in Ohio yang menunjukkan hal-hal aneh hanya terjadi di Ohio. Completely normal, alright? It's a completely normal state. So if you post any memes, please delete it out of respect for us. Because we are... What? Reads, singkatan dari charisma, istilah ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan seseorang dalam memikat orang lain. Istilah ini populer di kalangan Gen Alpha berkat streamer Gen Z. Giat, kata-kata Gen Alpha yang tak kalah populer adalah giat. Kata ini merupakan singkatan dari slang yang digunakan untuk mengekspresikan kekaguman atau terkejut terhadap sesuatu, menunjukkan reaksi yang kuat dan positif. Akan tetapi, kata ini juga digunakan sesuai konteks guna mengekspresikan berbagai emosi seperti kegembiraan, persetujuan, ketidakpercayaan, atau pujian.
Sigma, istilah yang mengacu pada seseorang yang berperan sebagai pemimpin yang mandiri dan populer, sering dianggap sebagai sosok yang dominan namun menyendiri. Negatif aura. Singkatnya, negatif aura dapat diartikan tidak keren. Digunakan untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu yang tidak keren atau memiliki energi negatif. Delulu. Delulu mengacu pada seseorang yang memiliki harapan atau pandangan yang tidak realistis, seringkali dalam konteks imajinasi berlebihan. Mengapa pembahasan mengenai gen alfa belum begitu banyak diperbincangkan seperti halnya Gen Z? Meskipun gen alfa belum sepopuler Gen Z, ada beberapa alasan mengapa pembahasan tentang mereka belum sebanyak yang kita lihat seperti pada Gen Z. Alasan utama tentu saja karena usia gen alfa saat ini masih sangat muda. Sebagian besar anggotanya adalah anak-anak dan bahkan masih bayi. Karena itu, dampak mereka terhadap masyarakat dan budaya belum sepenuhnya terlihat. Mereka lahir antara tahun 2012 hingga 2025, sehingga karakteristik mereka belum sepenuhnya terbentuk. Kita perlu memberi waktu bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang sebelum kita dapat mengamati ciri-ciri yang lebih jelas. Banyak diskusi tentang generasi didasarkan pada pengamatan terhadap perilaku dan dampak sosial mereka, yang tentu saja lebih mudah dilakukan pada generasi yang lebih tua seperti pada Gen Z. Gen Z yang lebih tua dan mulai memasuki dunia kerja, serta memiliki pengaruh signifikan dalam budaya pop, teknologi, dan ekonomi, saat ini lebih menjadi fokus perhatian. Banyak perubahan yang sedang terjadi di dunia saat ini dipengaruhi oleh Gen Z, sehingga diskusi tentang mereka lebih dominan. Gen Z yang lahir sebelum gen alfa telah menjadi sorotan utama selama beberapa tahun terakhir. Mereka adalah generasi yang mengalami peralihan dari dunia analog ke digital. Karena itu, banyak perhatian dan penelitian telah difokuskan pada mereka. Seiring bertambahnya usia gen alfa, dan mereka mulai menunjukkan pengaruh yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan, pembahasan tentang mereka kemungkinan akan meningkat seperti halnya pada Gen Z saat ini. Gen alfa diperkirakan akan mulai banyak mengambil peran dalam berbagai sektor kehidupan dan sosial dalam beberapa tahun mendatang. Saat ini, mereka masih berada di tahap sekolah dasar, tetapi pada akhir tahun 2020-an, yang tertua dari gen alfa akan memasuki masa dewasa, dunia kerja dan pembentukan rumah tangga. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa sekitar 65% dari gen alfa akan bekerja dalam pekerjaan yang saat ini belum ada. Ini terutama disebabkan oleh industri yang sedang berkembang dan diharapkan menciptakan bidang pekerjaan baru seperti nanoteknologi, blockchain, keamanan siber, transportasi otonom, dan realitas virtual. Jadi gen alfa akan memiliki peran yang semakin signifikan dalam menggali potensi dan menghadapi tantangan masa depan. Lalu, di mana peran gen alfa saat ini? Gen alfa adalah kelompok demografis yang lahir antara tahun 2012 hingga 2025, sehingga saat ini berusia antara 0 hingga 12 tahun. Tentu saja, peran mereka saat ini kebanyakan masih sebagai pelajar tingkat sekolah dasar. Bahkan, usia tertua gen alfa saat ini masih 12 tahun. Itulah alasan kenapa gen alfa belum banyak diperbincangkan, karena faktor karakteristik yang belum terbentuk, sehingga belum banyak stereotip yang berkembang di masyarakat saat ini, seperti halnya Gen Z yang telah menjadi sorotan utama selama beberapa tahun terakhir.